Babun bab fil iktisadi di dalam sederhana ayat tawasud. Ulama mentafsiri daripada iktisad itu adalah sederhana, biasa. Fil ibadah, fil taati, di waktu kita bertaat kepada Allah. Jangan terlalu sholatnya kakinya bengkak kabeh. Ber sholat itu nyampe kayak sholat. Puasa terus nyampe kurus. Longlit, balung sama kulit. Biasa. Saya juga puasa. Jadi kalau masih musafir, ada tamu, saya hormat sama tamu, saya batalkan. Tapi puasa, sekarang ini ya puasa. Qala Allah Ta'ala, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wa qala Allah Ta'ala, yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ini menurunkan Al-Qur'an ini bukan untuk memberatkan umat manusia itu, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini untuk memudahkan. Makanya Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendak kepada kamu semua al-yusra, mudah. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak berkehendak kita ini berat. Saya ini puasa ini karena nikmat, senang, bukan karena maksa saya supaya puasa terus ini, bukan, karena lazat. Dan hidup ini bukan untuk mengumbar nafsu saya. Jadi seumpamanya hari ini mati, itu sudah persiapan, sudah memperbanyak amal. Allah berfirman, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa aqum minas shalihin. Mayat-mayat yang ada di kuburan ini, mereka gembur, menangis, menjerit. Lalu mereka mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, ya Allah, beri waktu sejenak ya Rabb. Laula akharta, tangguhkan kematian kami sejenak saja. Ila ajalin qarib, setelah saya hidup sejenak, udah panjenengan matikan kami dengan waktu yang sebentar. La asaddaqa, sungguh aku akan bersedekah. Makanya ibadah yang paling luar biasa itu sedekah. Saya itu setiap ngaji, setiap ngaji, sebelum saya berangkat ngaji, minimal saya sudah dapat 500 ribu. Ini tadi juga itu, kutik-kutik di sini ini sudah dapat 500 ribu. Sudah dapat 500 ribu. Orang kalau belum mati nggak percaya. Sungguh beruntung ada orang masih hidup, hawanya ini seakan-akan dia sudah di alam kubur, kemudian berusaha memberikan yang terbaik. La asaddaqa, aku akan bersedekah, wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang yang baik, cara bicara baik, cara memandangkan mata baik,
pendengaran telinga baik, tidak akan melihat berita-berita yang enggak manfaat, tidak akan makan minum yang tiada manfaat, tidak akan bergaul dengan orang-orang yang enggak penting. Kami itu jangan semua teman kau jadikan teman semua, jangan, salah. Ya benar. Teman itu khusus. Teman saya ini bisa dihitung pakai jari. Satu desa ini belum ada orang yang saya akui sebagai teman. Belum ada. Bahkan kamu belum ada. Belum ada. Saya punya teman tidak lebih dari 10 orang. Satu itu si cantik. Satu tadi ada sampai itu Mbak Cirona itu datang nawarin tanah. Saya bilang sama Mbak Ci, saya bilang saya nggak punya uang. Lalu si cantik nyawari, berapa harganya? Sekian ratus juta. Udah besok sore kesini lagi tak beri uang. Ibadah. Saya nggak berani tanya gini, kamu punya uang banyak dari mana? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Khawatir wibawa saya hilang di mata istri. Itu anak butuh duit. Itu. Tapi sing asli yo. Tuh. Wa aku minas sholihin. Aku akan menjadi orang yang salih. Orang itu kalau salih, yang dipikir itu yang baik-baik aja. Tidak pernah mikir yang jelek. Ada di antara kita yang susah. Di saat kau mengatakan susah, maka sesungguhnya cara pandang kamu adalah pandangan yang jelek. Semestinya mulai sekarang kau mengatakan saya bahagia. Saya adalah orang yang beruntung. Saya adalah orang yang mendapatkan anugerah dari Allah yang dahsyat. Gak ada sedikit pun kesemrawutan hidup. Yang dipikir bukan masalah. Yang dipikir adalah sebuah solusi yang baik. Orang itu kalau cerdas tidak akan meletakkan uang di dalam sakunya. Enggak. Uang akan dititipkan. Semua uang akan dititipkan. Semua orang dititipin semua. Rencana saya, semua alumni Al-Mubarak pengen tak titipin uang semua. Lalu tak suruh buka usaha. Lalu bagi hasil sama saya. Cerdas. Titipin 100 juta, suruh buka usaha, bagi hasil setiap bulan suruh transfer ke nomor rekening saya. Loh ini kalau ada santri 10.000, satu santri memberi satu bulannya itu 1 juta, maka saya mendapatkan 10 miliar setiap bulan. 10 miliar nanti tak berikan santri lagi. Santri-santri yang pengen boyong. Kalau perlu wali santri beri semua. Saya tidak pegang uang. Setiap ada uang nyandar di rekening saya, langsung nanam saya. Orang yang hebat, orang yang tidak menyimpan uang. Sehingga kalau kebakaran rumahnya, uangnya aman. Uangnya di mana-mana. Itu cerdas itu. Bukan seperti kamu, mana kamu simpan. Saya ini termasuk orang cerdas. Karena saya nggak pernah memegang uang. Makanya saya kalau suka bepergian aman. Kenapa? Belum tahu. Kan? Ya hebat. Yuridu bikumul yusra. Allah menginginkan kamu mudah supaya hidupmu mudah. Mikir yang enak-enak, jangan mikir yang nggak enak. Saya tuh enak nggak makan, nggak makan siang, nggak makan sore. Kamu kan nggak makan. Saya enak, nyaman di kamar mempelajari ilmu. Ada si cantik, menikmati si cantik. Ngaji. Tadi saya saking maksiatnya belajar sampai tidak dengar suara asap saya. Dengar. Ada adzan tadi. Gak dengar. Orang itu kalau nikmat, kalau lezat itu hilang.
Telinga itu nggak denger memang. Hah? Paham? Yang hebat. Ini ada PR, ini nanti ada apa? Ada tamu banyak ulama-ulama se-Indonesia. Oh, cungsing di sini. Tak uncal kursi. Ciptakan sebaik-baiknya. Selama acara semua santri tidak boleh pakai baju yang jelek. Wajib pakai baju yang bagus. Tidak boleh pakai kaos. Yang rapi, yang cantik, yang ganteng. Semua kamar-kamar harus bersih semua. Untuk sementara waktu, nanti kalau saya ngomong Kang pindah ya di atas, karena tamunya banyak. Saya Putri semuanya tempat di sana. Apa muat Ustaz? Tidurnya sambil berdiri. Nanti yang juga itu atasnya diberi meja-meja, diberi biar diberi kursi-kursi biar dibuat santai-santai, atau diberi telasar-telasar untuk santai-santai biar nggak jenuh. Betapa 2 hari ini loh. Satu sama Aka. Kang yang VIP itu betapa sudah 1 minggu 2 minggu loh. Kamu cuma 2 hari. Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu itu. Nanti ini nanti juga dipasangin, tapi lemarinya biar tamu-tamu biar kesini semua. Tamu biar kesini, itu nanti dibuat di keramik semua, biar untuk tamu-tamu semua. Terus apa, kopi-kopi nanti tak sediain kopi banyak, minuman banyak, semua tamu-tamu gratis, kalau beli gratis, di sampo, di order, disikat gratis. Oh ya cuma lu tuku. Tak beri tulisan toko gratis, tapi yang gratis seperti sabun, odol, sampo gratis. Selain itu nggak gratis. Digoreng mie sedap ya. Makanya kalau Allah yang diinginkan adalah kemudahan, coba mulai sekarang yang mudah aja. Banyak orang hidup terseok-seok. Kenapa? Pengen punya santri. Kok nggak goblok? Nah asli, orang pengen punya santri tapi saya belum pernah pengen punya santri. Saya pulang dari pondok, nyampe rumah umur 22. Saya kedatangan orang Padang Pariaman sama orang Lampung belajar sama saya. Nggak pengen santri. Lalu kedatangan. Saya tempatnya di musola. Musolanya masih kayu itu. Masih kayu. Saya belum punya rumah. Lalu saya dibuatkan masyarakat rumah dari bambu. Setelah banyak santri, saya jadi pengimamannya itu tak sekat. Tengah pengimaman, sini kamar santri, sini kamar santri, sini tempat jemaah. Saya tidak pernah menginginkan punya pondok. Setelah dia santri, tidak menginginkan punya pondok. Kamu tuh lucu. Kepingin punya santri. Itu maksiat itu. Artinya kamu sedang meremot Gusti Allah. Loh, Gusti Allah mau remot itu. Remotmu gede ini kayak apa? Berusia punya santri. Bahkan ada yang lucu lagi, belum ada santrinya sudah sibuk membuat pondok. Padahal santrinya cuma sedikit. Membuat pondok. Naudzubillah. Contohnya kayak ning Tuban. Buat pondok bagus, karena santri ini.
keplek. Itu menurut saya uangnya lebih baik dibangunkan rumah orang sakit. Akibatnya pondoknya sudah jadi, kiainya pusing. Pak Yai kirimi santri, gimana kirimi santri kayak paket ya. Ngapain? Lucu. Itu namanya memberatkan diri. Dinikmati apa yang ada. Allah menciptakan kamu, posisinya apa, udah dinikmati. Saat ini kamu jadi santri, udah nikmati senikmat-nikmatnya di saat kamu menjadi santri. Jangan pernah berangan-angan jadi kiai. Saat dulu di waktu jadi santri, saya berusaha menjadi santri yang terbaik. Tidak pernah saya berkeinginan jadi kiai. Bless. Kemudian setelah saya jadi kiai, banyak orang-orang berbondong-bondong menimba ilmu sama saya juga tidak pernah menginginkan jadi santri lagi. Udah posisi apa yang telah ditentukan oleh Allah, dinikmati. Dulu di waktu saya fakir 19 tahun, tidak pernah sebut enggak pernah. Pengen ini, pengen itu, ngopo. Barang siapa yang tidak bisa menikmati di waktu dia fakir, maka di saat dia kaya pasti tidak bisa bersyukur atas kekayaannya, enggak bisa. Barang siapa yang tidak bisa mengamalkan ilmu yang sedikit, ilmu sidik wa rapat opecus melakoni, maka orang ini tidak akan mampu mengamalkan ilmu yang banyak. Nggak bisa. Makanya apa yang ada dinikmati disyukuri. Udah, kamu nggak usah khawatir ini itu. Nggak usah kesusu. Kamu gudikan, udah dinikmati gudikan. Nggak usah kesal-kesal, biar cepat sembuh, biar ini, malah kalong dulu. Iya, pada akhirnya kan kamu ke dokter, kamu ke puskesmas, ke rumah sakit, pada akhirnya kalong. Coba biarin aja. Merawat ya merawat ala kadar. Nanti waktunya hilang akan hilang sendiri. Itu caranya. Yang nikmat. Bang. Yang nikmat, nggak usah mempermasalahkan. Itu buat panggung. Ya pernah. Ini itu ngopo. Nanti bagaimana ngapain? Jangan berhadap sesuatu yang tidak ada. Makanya saya nggak pernah apa itu juga di media sosial. Pusing aku, kepalaku, nggak punya uang, nggak pernah. Karena apa? Karena saya kalau nggak punya uang, saya menikmati di saat nggak punya uang, tak nikmati. Jadi senang gitu. Di waktu punya uang, ya dinikmati. Bagaimana caranya menikmati punya uang? Dibuat. Karena uang itu manfaat kalau dibuat. Uang itu kalau diginikan malah nggak manfaat. Uang itu manfaat kalau dibuat. Buat manfaat. Kemarin itu acara bapak itu. Hampir 50 juta ya. 7 hari. Hampir 50 juta. Rupanya Allah cerdas. Kenapa? Pokoknya Allah cerdas. Ini kok bisa? Harus ada yang ditumbalkan. Kadang-kadang mak saya wafat, kan dapat beras banyak. Acara Rakornas sudah punya beras banyak. 1 pick up. Percaya nggak? Dapat minggu banyak. Apa? Pengen jadi korban kedua? Yang lucu. Paham? Sing nikmat. Nanti bagaimana? Nanti tak punya banyak, nanti tempatkan di mana? Wow. Tempatkan di mana? Sing butuh siapa? Saya enggak butuh. Salah sapa di tempat ke sini. Ya manggon-manggon cakarepe dewi-dewi itu. Iya enggak? Nanti tidurnya di mana? Mereka bawa mobil sendiri-sendiri, ya tidur di dalam mobil. Makannya gimana? Makan pakai mulut, makan.
Iya. Mana? Saya saja nggak pernah nyiapin. Atas itu loh, pengen ditempati itu loh, belum dikeramik. Masih tumpukan pasir. Kemarin itu ada orang yang pengen bantu, tak cewek nggak usah dibantu, hasilnya rapik. Itu kan mereka datang sendiri, enggak, saya nggak nuruh gitu. Pengen bantu tak cewek nggak usah, itu borongan itu. Tukang malah wangi malah, ya rugi aku. Lebih borongan, malah ngiwangi. Santri beta larang. Kenapa tak larang? Galah, aku nih bengong kabeh. Jadi bantu. Ngetek nopal. Jadi Allah itu menginginkan kita ini mudah, enak. Makanya kalau mikir, jangan mikir yang gak enak. Pak Yai, saya pusing, saya punya hutang, goblok. Hutang lah dipikir. Hutang itu jangan dipikir. Nah terus bagaimana? Saya dipikirin bayarin, cuma mikir utang nih, mikir bayar. Sekali punya uang bayar, sekali punya uang bayar, sekali punya uang bayar. Semua orang-orang yang ngejar-ngejar hutang itu ditoi kesempatan kalau duit. Saya dan kamu malah pusing, mau goblok, nambah-nambahin masalah. Hah? Nambah-nambahin masalah. Ustaz mau tanya apa? Kemarin nggak masuk kok, kita tuh marah-marah loh. Saya itu sing penting marah. Loh, marah saya itu tidak seperti marah kamu. Marah saya itu faida awada syai'an ayyakuna lahu. Dan yang saya marahi tak putri, calana kok ngerti. Calana ra ngerti ini calana mangan kok. Calana kok paham. Pengen godok air lu pakai ember. Godok air pakai ember. Makanya Santi Putra nggak ada yang saya marahin. Yang saya marahin Santi Putri. Santi Putra kan nggak ngerti. Santi Putri yang marahin. Artinya marah saya ini manfaat. Marah saya itu bukan marah, bukan kenono sego. Gak penting segone ini. Yang penting marahnya. Bang, contohnya kayak Allah mendatangkan duduk itu, duduk jeder. Yang penting orang duduk. Manusia geniling mati barang. Sebabnya kalau kamu nggak pernah dengar duduk itu, hewannya kayak urip terus. Tapi kalau sekali-kali ada duduk kenceng kan, perasaan kamu wah kiamat. Itu baru dengar suara duduk satu kali. Kamu sakit. Kamu jangan mengeluh sakit. Jangan mengeluh, dinikmati. Bagaimana? Penyakitnya dirawat yang bagus. Kalau punya uang, diobati. Obatinya ala kadar. Allah mampu menghilangkan penyakit, tidak harus diobati. Tidak harus diobati. Saya itu kalau penyakit nggak pernah tahu obati. Kenapa gigi saya aman? Karena kalau gigi saya sakit, tak biarin. Nggak pernah gigi kamu hilang 2 itu kamu protolkan di rumah sakit apa protol sendirinya? Protol sendiri. Protol sendiri. Kamu itu jangan pernah gigimu sakit lalu dibawa ke dokter dicabut, keplek. Jangan. Kenapa? Sakit itu ada masanya, ada waktunya. Anggap saja sakitnya kan cuma 1 minggu. Kamu itu selama 1 minggu jempalian. Besok itu yang asli sudah sembuh. Mudah-mudahan kamu bawa ke dokter dilepas. Terus hilang sakitnya. Padahal seumpamanya tidak kamu ambil, memang tidak sakit. Mesti ngomong ini. Nggak sakit ya gara-gara gitu saya lepas lah. Anggapan gitu. Saya kalau sakit gigi tak biarin. Saya nggak ngingat-ngingat gigi sakit.
Kenapa kamu kalau sakit gigi kamu semakin sakit? Kamu ingat-ingat sakit tuh. Kamu kalau sakit gigi jangan dibicarakan. Ya Allah, Mbak, gigiku sakit. Jangan. Dulu kalau saya sakit gigi, saya biasanya ngomong, gigi saya sakit gitu ya. Tapi setelah itu nggak mau saya. Seakan-akan nggak sakit. Etok-etok nggak sakit. Padahal saya ngerti sakit. Paham? Itu cara untuk menghilangkan rasa sakit gigi. Karena menurut cerita, penyakit yang paling sakit itu sakit gigi. Katanya, tapi jadi ini Mansur S lebih baik sakit hati. Salah ya. Sakit yang paling sakit adalah sakit hati. Kalau menurut saya ya, sakit gigi. Tidak, kamu sakiti hati saya. Tidak, sakiti hati saya. Gak apa-apa. Kamu itu jangan fokus sesuatu yang enggak penting. Kamu dimusuhi orang. Loh, kamu kok bingung? Keplak. Saya di media sosial kan banyak orang yang menghabisi saya. Aman saya. Kenapa aman? Saya nggak pernah bahas. Saya nggak pernah memperhatikan. Kalau saya lihat orang jelek-jelekin saya, tak nikmati itu. Saya punya pemikiran bahwa mumpung mereka masih bisa ngomong, nanti kalau sudah mugian kita ngomong. Sehingga mereka saya izinkan untuk komentar yang jelek-jelek. Iya. Nanti kalau sudah mugian gitu, saya isu komentar jeleknya. Beri waktu mereka untuk berkarya. Karya orang dua elek lah termasuk karya. Bang. Jangan pernah berpikir yang nggak enak. Jangan. Leh, kamu pikir nggak enak, sengsara kamu. Kemarin itu saya ke Blora. Biasanya kan setelah Wirosari belok kanan. Kamu kemarin setelah Wirosari belok kanan apa langsung lurus? Lurus, Blora kota. Terus melewati hutan-hutan. Melewati hutan-hutan. Gini-gini jalannya. Kamu dari Wirosari belok kanan, apa lurus terus melewati hutan-hutan? Kamu Wirosari belok kanan. Kamu tidak melewati hutan-hutan. Kamu melewati rel kereta api enggak? Melewati. Berarti kamu dihapusi karo jaki berarti. Saya kemarin kan kesusu kepengen jauh, salah cepet ketemu si cantik. Di Magetan, Jaki itu Wirosari itu langsung bebas. Jak, lewat mana ini Jak? Lewat jalan dia. Oh jalannya aneh ya. Gak tahu dia bisa ngikuti Google Map. Ya, ini sudah 2 jam lebih loh ya, kok belum nyampe. Biasanya itu 2 jam itu sudah nyampe. Jebul-jebul melewati hutan-hutan. Hampir saja saya marah, tapi tak nikmati. Hampir saja marah. Kalau marah diam, nggak seperti kamu. Kamu kalau marah kan macam-macam piring ya. Kemudian hati saya itu saya hibur. Kalau tidak kepelantrak seperti ini, saya tidak mengetahui daerah ini, tidak melewati hutan ini, saya menikmati. Tapi namanya mulut. Siap, jalannya keliru bisa. Padahal hati saya sudah menikmati. Tapi mulut ini lah, ya, ini kan itu banyak kesalahan. Kenapa mulut ngomel-ngomel terus? Kepengen dia ketemu sama si cantik. Jalannya keliru. Setelah asar baru nyampe sana. Saya sudah BA sama si cantik. Ya.
pakai kosmetik yang cantik ya. Ini. Setelah turun kaget aku, malah banyak tamu. Ada tamu ini ya. Nungguin saya semua tak ada asem saya ini. Kecewa. Tapi saya nikmati. Artinya ini ada sesuatu yang nggak cocok dengan itu saya tak nikmati. Monggo. Tapi sengaja dinikmati saya. Yang mulai. Yang mulai. Cuma saya nggak ngomong yang mulai enggak. Monggo cepat dan. Monggo. Rumah saku yang mulai mana? Pak Yai, saya pengen sholat dulu. Sewan lagi. Ganjaran. Halal kan? Halal. Oh itu istri sendiri ya. Loh, mereka yang ke tempat karaoke, ke tempat dugem, ke tempat diskotik, tempat lokalisasi aja rapat nambah geremengi ya. Ini bidadari saya sendiri. Apa? Kita Amerika nih, keblek. Jadi intinya coba melakukan sesuatu itu yang ringan-ringan, yang enak-enak. Jangan terbiasa mikir yang gak enak. Jangan terbiasa menghadapi sesuatu yang menjadikan kamu lelah. Dinikmati. Dinikmati. Saya ini menikmati diri saya dengan membuat masjid sendiri yang luas. Loh, ini masjid ini lebih besar daripada masjidnya orang kampung. Jangankan masjid, mimbari loh. Mimbari loh. Jadi kalau ada santri yang rebutan jadi khotib toh, nanti yang satu ke sana. Membuat rumah mewah, luas. Tidak cuma itu saja, sengaja mobil tak jejer. Sengaja itu mobil, biar puas itu. Jadi naik mobil ini apa ini, enak, nyaman. Yang satu cuma istri saja. Saya nggak pengen gonta-ganti istri ya. Ya, denger saya bingung. Iya. Ya usah toh. Ustaz provokator. Padahal cita-cita saya istri saya 4. Cita-cita kamu dan kamu. Maafil aba. Apa yang dilakukan guru akan dilakukan oleh santri. Padahal kiai saya, semua kiai saya istrinya minimal 2. Saya ini termasuk cocok dengan silsilah. Kalau Cak Putri setuju semua, Calanang ini rasa setuju. Ustaz, maafin agak kita Ustaz, ikuti apa yang dilakukan oleh guru Ustaz. Nanti apa yang panjenengan lakukan kami juga akan mengikuti.